Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Husnul Hanidiah, calon guru penggerak dari Angkatan 4 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Kali ini kami para calon guru penggerak di Angkatan 4 telah sampai pada akhir pembelajaran yaitu modul 3.3 pada bagian aksi nyata. Kali ini kami mendapatkan tugas untuk membuat program kegiatan yang berdampak pada murid. Dalam setiap melakukan pembelajaran pada program guru penggerak, kami mendapatkan bimbingan dari fasilitator yaitu Ibu Christine Puji Bintari, serta pengajar praktik kami adalah Ibu Endang Sulistiawati. Semoga aksi nyata ini dapat memberi inspirasi untuk teman-teman semua. Selamat menyaksikan. Kegiatan yang saya pilih pada aksi nyata kali ini yaitu kelas 5 peduli atau kelabe di SD Negeri 1 Bagor Kulon. Nah, untuk lebih lengkap atau lebih jelasnya dari apa itu kelabe dan bagaimana kelabe dilaksanakan, nah mari kita simak paparan selanjutnya. Latar belakang dari program kegiatan yang saya buat yaitu kelabe adalah pada akhir semester 2 tahun pelajaran 2021-2022 terdapat saldo uang khas di kelas 5 saya. Atas dasar tersebut, maka dicetuskanlah kegiatan yang berdampak pada siswa dengan menitik beratkan pada pengembangan nilai dermawan, suka menolong, dan gotong royong pada siswa. Sisa dana tersebut yang termasuk modal finansial akan dikelola sehingga dapat digunakan untuk membantu sesama. Tentunya dalam menentukan dan melaksanakan program yang akan dilakukan tetap melibatkan siswa untuk mengembangkan student agency atau kepemimpinan murid yang meliputi aspek voice yaitu suara, choice atau pilihan, dan ownership. Voice di sini siswa dilibatkan dalam membuat atau menyampaikan ide-ide mereka. Kemudian mereka juga diajak terlibat dalam menentukan pilihan kegiatan apa yang akan dilakukan, serta ownership yaitu mereka diajak untuk terlibat langsung mulai dari melaksanakan dan merencanakan apa yang telah kegiatan yang telah disepakati. Tujuan dari dilaksanakannya atau dicetuskannya kelabe kelas 5 peduli, tujuan utamanya yaitu menggunakan saldo uang kas kelas 5 untuk kegiatan yang bermanfaat. Selain dari tujuan umum tersebut, ada tujuan khusus dari program kelabe. Jika dilihat dari nilai kebajikan universal, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan karakter dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Jika dilihat dari aspek profil pelajar Pancasila, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan karakter pelajar Pancasila, terutama beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, mampu bergotong royong, serta mandiri. Jika dilihat dari aspek lingkungan yang menumbuh kembangkan student agency, kegiatan ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan keterampilan interaksi sosial secara arif dan bijaksana, serta membantu murid untuk menerima dan memahami kekuatan diri sesama serta masyarakat dan lingkungan di sekitar mereka. Selanjutnya yaitu struktur program dan aset utama. Skala program atau kegiatan yaitu pelaksananya siswa kelas 5, target atau sasaran kegiatan yaitu siswa kelas 1 sampai kelas 6. Pada awal-awal diskusi kami memutuskan targetnya adalah kelas 1 sampai 5. Namun setelah dana terkumpul, akhirnya kami sepakati untuk sasarannya yaitu kelas 1 sampai 6. Jenis kegiatan ini termasuk jenis kokurikuler. Kemudian lini masa program kegiatan kelabe dilaksanakan pada akhir semester 2 tahun pelajaran 2021-2022, tepatnya pada bulan Juni.
tahun 2022. Aset utama berdasarkan pemetaan aset sekolah yang pertama yaitu modal manusia, yaitu di sini ada guru, ada kepala sekolah, ada siswa, terutama siswa kelas 5. Modal sosial yaitu kami bekerja sama dengan wali murid di kelas 5 atau masyarakat sekitar. Kemudian modal politik, di sini saya melakukan komunikasi atau hubungan dengan pedagang grosir buku yang nanti akan kami gunakan untuk membeli peralatan sekolah untuk siswa-siswa sasaran kami. Kemudian modal finansial yaitu uang kas kelas, kemudian uang sumbangan dari pihak-pihak yang lain. Dalam melakukan aksi nyata pada modul 3.3 ini, saya merencanakan kegiatan menjadi 6 poin. Yang pertama yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah dan teman-teman guru. Yang kedua, berdiskusi dengan siswa. Yang ketiga, melakukan penggalangan dana. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan, evaluasi kegiatan, dan yang keenam atau yang terakhir adalah refleksi kegiatan. Berikut ini adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan kelabel kelas 5 peduli di SD Negeri 1 Bogor Kulon. Langkah yang pertama yaitu berkoordinasi. Saya menyampaikan tugas saya kepada ibu kepala sekolah karena kegiatan yang saya lakukan di kelas 5, maka saya harus memberitahu dan meminta izin kepada ibu kepala sekolah, serta saya juga berkoordinasi dengan teman-teman guru yang lain agar saya mendapatkan bantuan atau partisipasi dari teman-teman untuk menyukseskan apa yang akan saya lakukan nantinya. Langkah selanjutnya atau yang kedua yaitu diskusi dengan siswa. Diskusi dengan siswa untuk membahas pemanfaatan saldo uang kas kelas 5 saat ini. Tentunya guru sebagai fasilitator membimbing dan mengarahkan anak agar dapat terarah menuju apa yang kita harapkan. Namun untuk detail dan eksekusi, kita harus melibatkan mereka, memperhatikan proses voice, mendengarkan ide, menanggapi pendapat-pendapat mereka atau pertanyaan-pertanyaan mereka, kemudian choice, menentukan atau menghargai keputusan yang mereka buat, dan melibatkan mereka dalam mengambil keputusan. Kemudian ownership, yaitu kepemilikan, mengajak murid-murid untuk ikut terlibat dalam kegiatan atau kesepakatan kegiatan yang telah ditentukan bersama-sama agar dapat menumbuh kembangkan student agency. Nah, pada proses ini, di sini guru berperan sebagai mitra belajar. Syukuran dari uang itu kita diparo atau di bagaimana, nanti untuk selanjutnya kita bahas lagi. Diparo aja ya, oke? Yang syukuran berapa nih? 40.000 sama 50.000. Berarti yang syukuran berapa nih? 40.000 kayak 50.000-nya. Yang 40 apa yang 50-nya? Hah? Ya, suaranya mana? Yang syukuran, yang buat syukuran, yang 40.000
nanti kita cari tambahan yang lain, Mbak. Uang kasnya disumbangkan atau tetap dibagi dua nih? Dimakan semua apa dibagi dua? Oh, dibagi dua aja ya. Nanti untuk yang syukuran kita bahas lagi ya. Nah, sekarang kita bahas yang ini agenda yang kedua. Supaya nanti harta kita tuh bermanfaat untuk orang lain dan untuk kita sendiri. Ini saya bagus sekali ya, kalian, saya bangga kalian mau menyumbangkan sebagian harta kalian, harta kelas 5 ya, untuk disumbangkan kepada orang lain. Siapa nih kira-kira kalau di rumah, coba siapa yang kira-kira pernah memberi tetangganya, katakan siapa? Memberi tetangganya? Oh iya, kamu coba memberi apa, Mbak? Nasi, makanan, beras, makanan ya, uang, makanan. Kalau ada makanan Lebih dikasihkan. Oh iya. Nah, ada yang lain, coba pengalamanmu yang lain pernah memberi apa kayak Mas Bara? makanan Oh, makanan ke tetangga deh. Kalau kita nanti apa ya kira-kira anak-anak ya? Hah? Siapa yang kalian beri tadi? Siapa yang kalian beri tadi? Tetangga. Iya, tetangga. Terus kalau yang kalian beri tadi dari mana? Uangnya dari mana? Dari orang tua. Dari orang tua, oke. Ada yang pernah nggak kamu untuk duit-duit misalnya kerja atau uang apa ya? Angpau, kamu kasihkan, pernah nggak? Duit celengan, pernah ya Allah bagus sekali. Ada pernah nggak uang sendiri kamu kasihkan? Pernah nggak? Pernah, wah hebat ya Allah. Pernah Mas Yasar? Bagus sekali. Apa yang kita berikan itu saja pasti akan kembali ke kita lagi, ke kita lagi. Jadi tidak akan rugi, pasti akan dilipat gandakan oleh Allah di balik nona. Jadi pahalanya dua nanti. Di dunia kita dapat, di akhirat kita juga dapat. Tapi kalau dimakan sendiri, makan terus akhirnya jadi naik terus disimpan apa buang? Iya, dibuang, besok makan lagi, buang lagi. Tapi kalau kamu kasihkan, misalnya kamu kasihkan untuk apa ya? Kamu berikan buku misalnya, orang itu nanti belajar, kamu dapat pahala. Buat makan untuk 5 orang keluarganya, 5 orang anak, nah kamu dapat pahala berapa orang itu? Betapa manfaatnya atau mulianya kalau kita berbagi. Nah, kalau kita berbagi, perasaannya orang yang kita beri bagaimana kira-kira? Senang. Ada enggak orang yang dikasih terus susah? Ada enggak? Ada nih. Oh aman. Aman dikasih masa susah? Kayak aku kayak. orang yang kasih duit kita Terus dikasih, terus jadi karena di sini yang buat kan ngomongin oh nggak salah paham. Baik apa tidak ya kalau kita sudah diberi terus malah marah-marah? Iya, tidak baik. Jadi kalau diberi itu biasanya orang yang kalau benar-benar membutuhkan, kalau kita beri pasti akan apa? Senang. Ya, baik. Terus perasaanmu yang memberi, misalnya dia dikasih apa ya sama anak. Oh dia ulang tahun misalnya, dia ulang tahun dikasih anak-anak hadiah. Saya sepenuh. Oh ya Allah Tuhanku. Terus bagaimana perasaan kalian melihat saya sepenuh? ya senang.
Nah, sekarang apakah manfaat kalau kita itu memberi orang lain, Cak? Apa kira-kira manfaatnya? Apa? Dapat pahala. Nah, selain Disenangi orang lain. disenangi orang lain, terus ya manfaatnya kalau kita ngasih sesuatu ke orang, ngasih makanan kak, ngasih bantuan kak, ngasih pertolongan apa, misalnya misal mantuk pak motor, nah, terus bakal nunut, dinunuti apa manfaatnya? Kemudian terus dimakan apa manfaatnya? Apa? Dibagi orang lain, apalagi manfaatnya? Dapat membahagiakan orang lain. Selain itu apa lagi? Ya, dapat pahala. Banyak sekali ya manfaatnya kalau kita berbagi. Nah, nanti Cak, rencana kita nanti akan memberikan apa nanti kira-kira? Yang kita kasih, yang kita kasih orang tua atau anak-anak, teman-teman di SD ini yang membutuhkan atau orang-orang di sekitar sekolah kita? Siapa? Orang sekitar aja, Bu. Orang sekitar, yang lain, anak-anak yang lain, tahu usul. Cilik-cilik ada. Tadi aja anak RT. Oh iya. Orang tua atau anak teman-temanmu tapi yang membutuhkan, yang mana? Oh, temennya yang kesusahan. Baik. Setuju ya? Oke, berarti sasaran. Kita tulis ya. Sasaran. Siswa kelas berapa nih kira-kira berarti? Kelas 1 sampai 5 saja ya. Kelas 6 kan sudah keluar. Asalnya siswa kelas 1 sampai kelas 5. Apa nih kira-kira yang diberikan ini? Wah. Barang atau uang? Barang. Barang gunanya kan bisa dipakai gitu. Kalau uang kan sekali dikasih satu lagi. Oh ya, ada. Apa nih kira-kira berarti jenisnya barang ya? Barang apa nih? Alat tulis atau alat bukan sehari-hari? Alat tulis, alat tulis. Oke, alat tulis. Baju kalau korban Ya. Nah, kira-kira Cak, dari uangmu ini kita butuh tambahan lagi atau tidak kira-kira? Butuh. Butuh. Nah, nanti kira-kira ya nanti ini ya disampaikan ke orang tuanya juga ya. Nanti saya juga akan menambah supaya nanti kalau tambah banyak nanti kan apa? Nah, yang diberikan yang kita tambah banyak terus tambah senang mungkin nanti disampaikan ke orang tuanya ya. Kalau kita akan mengadakan sumbangan berbagi, sumbangan ke adik-adik yang membutuhkan. Nanti orang tuanya bisa ikut nyumbang, oke? Kamu kalau punya uang misalnya nambahin lagi ya enggak apa-apa. Misalnya ada Yoyo kan juga mau enggak apa-apa. Kan lama-lama jadi banyak. Misalnya udah habis 5.000 atau 10.000 nanti kalau dikumpulkan nanti akan ya? Oke. Nanti dikumpulkan di siapa kira-kira? Uangnya dikumpulkan di siapa? Iya, kamu. Mana dulu? Nanti sekali darah dulu, nanti terus baru nanti kita belanjakan. Jadi kamu biar tahu, oke? Dikumpulkan ke siapa? Dara ya? Ke siapa? Ke Mbak Dinda, ya? Bagi pengumpul.
sering ikut apa namanya, ikut berkontribusi, ikut bersedekah ya. Orang tuanya atau tetangganya atau saudaranya. Nanti saya juga akan menyampaikan ada teman-teman saya. Jadi siapa tahu tetangganya. Nanti diskusi bareng-bareng, belajar bareng-bareng. Nanti kamu sendiri yang masihkan. Ya. Kira-kira nanti siapa ya yang kita bagi tugas ya, supaya nanti kayak kemarin kita bagi tugas. Jadi nanti apa namanya semuanya bisa jalan. Kira-kira nanti siapa yang bertugas mendata teman-temannya yang akan diberi. Mendata adik-adiknya, Odi kelas itu siapa ya kira-kira? Apa? Yang tahu loh. Teman-temannya yang kenal Canggagon ya? Yang kenal Canggagon. Ya berapa anak itu loh yang bertugas mendata? Kira boleh tugasnya. Berarti siapa nih yang bertugas mendata? Yuk, Nana, siapa lagi dibantu kalau bilang satu anak? Dara, Mas Dara mau ya? Siapa lagi, yuk. Oke. Oh, Alif, oke. Banyak gak apa-apa. Alif. Jamza, oke. Oh, nanti yang mendata sudah yang bertugas belanja. Belanja Mbak Minda. Sama siapa lagi? Mbak Ami. Siapa nih yang belum? Oh iya, Yasa. Berarti yang lain nanti bertugas diskusi ya. Di gedung pengepakan ya. Terus nanti ada yang mendung. Berarti yang belum siapa yang mengepakan? Nanti kalau memberi nanti ya. Jadi kepak-kepak
Langkah yang ketiga yaitu penggalangan dana. Setelah mendapatkan kesepakatan tentang kegiatan yang dilakukan, kemudian saya juga menyampaikan kepada wali murid melalui grup WhatsApp tentang kegiatan yang akan dilakukan. Selama beberapa hari kami melakukan penggalangan dana. Uang tersebut berasal dari beberapa pihak, ada dari anak-anak, wali murid, Bapak Ibu guru, serta masyarakat. Mereka berpartisipasi dalam kegiatan kelabel. Dalam penggalangan dana, saya juga melibatkan anak-anak untuk menumbuh kembangkan aspek ownership, yaitu kepemilikan mereka dari kegiatan yang telah disepakati. Mereka semuanya terlibat. Setelah beberapa hari melakukan penggalangan dana, dari awalnya uang kas kelas 5 sebesar 50.000 dan akhirnya uang sumbangan diperoleh sebesar 505.500 rupiah. Langkah yang keempat yaitu pelaksanaan kegiatan. Setelah merencanakan, kemudian mendapatkan dana, maka selanjutnya yaitu eksekusi. Uang yang telah diperoleh kemudian dibelanjakan. Nah, di sini nampak aspek ownership yang muncul. Siswa diajak terlibat dalam setiap tahap atau setiap proses kegiatan yang disepakati. Di sini anak-anak bertanggung jawab sendiri ya, mereka berbelanja, mereka menentukan alat-alat yang akan diberikan kepada teman-temannya, mulai dari memilih barang, kemudian mereka juga berlatih untuk membayar atau mengurusi keuangan dari apa-apa yang telah mereka belanjakan. Kemudian setelah barang-barang yang dibeli didapat, lalu proses selanjutnya adalah tahap pengepakan. Di sini tetap melibatkan anak-anak dalam setiap proses kegiatan, dan aspek yang ditumbuh kembangkan di sini adalah ownership atau kepemilikan siswa. Dari uang yang diperoleh tadi, kemudian setelah dikemas, terdapat 12 paket bantuan alat tulis sekolah untuk teman-teman mereka. Alat tulis yang diterima oleh setiap siswa nanti berupa buku gambar, penggaris, sampul plastik, satu pak buku tulis, ada stipo, ada penghapus, ada rautan pensil, serta ada ballpoint. Setelah semuanya siap, maka tahap selanjutnya adalah pendistribusian bantuan. Pada tahap ini tetap nampak aspek yang ditumbuh kembangkan, yaitu ownership atau kepemilikan siswa. Di sini siswa dilibatkan dalam pendistribusian bantuan kepada teman-temannya.
Bantuan untuk kelas 1 diberikan kepada Adam dan Sahrul, sedangkan bantuan untuk kelas 2 diberikan kepada Farel serta Saskia. Setiap kelas 5 mau dibagi tugasnya dalam mendistribusikan bantuan yang akan dibagikan, sehingga semuanya terlibat aktif dalam setiap kegiatan. Selanjutnya untuk kelas 3 bantuan diberikan kepada Septa dan Lisan, sedangkan untuk kelas 4 diberikan kepada Afan serta Fit. Untuk kelas 5 sendiri bantuan diberikan kepada Hamzah dan Putri, sedangkan untuk kelas 6 bantuan diberikan kepada Nando serta Dimas. Selanjutnya setelah pendistribusian yaitu tahap kelima, evaluasi kegiatan. Setelah melaksanakan semua kegiatan, anak-anak diajak untuk menganalisa kendala selama kegiatan. Hal ini dilakukan untuk melatih murid agar terbiasa melakukan evaluasi sehingga nantinya dapat melakukan perbaikan pada kegiatan selanjutnya serta membantu membuat keputusan yang tepat. Untuk lebih jelasnya, ada video berikut ini. Terus kira-kira nih dari kegiatan kemarin apa yang perlu diperbaiki atau apakah ada yang kurang? Kurang apa dari kegiatan kemarin? Masih tugasnya kurang rapi, apa lagi? Kertasnya tapi tipis ya Mbak. Apa lagi? Untungnya dikasih kresek ya, tidak kelihatan. Apalagi ini yang perlu diperbaiki? Yang teman-teman yang menerima kira-kira sudah pas apa belum setelah kamu lihat rumahnya, datang ke rumah mereka, sudah pas? Sudah maksudnya benar-benar anak yang tepat untuk menerima? Ada yang tidak tepat? Ada? Ini atas oke. Apa? Baik di sawah bombo Itu kan balik. Ya berarti nanti kalau tapi di sawah banget kami putri kami apa kan ya kalau maksudnya apanya juga ada kita sampai tidak ada apa tidak ada soalnya berarti apa nanti kalau tahun depan kira-kira kalau tahun depan kamu ingin melakukan kegiatan seperti ini lagi apa tidak ya kira-kira? Nanti bisa ya misalnya tidak sama saya kan caranya sudah tahu ya seperti yang kemarin mulai dari apa? Membuat lagu B, ya kan? Kemarin yang belajar siapa yang belajar? Cewek-cewek dia, kalian sendiri juga. Yang bungkus sih siapa? Yang bungkus siapa? Kamu sendiri yang membagi-bagikan apa? Alat tugasnya siapa? Kamu sendiri yang memberikan ke teman-temanmu siapa? Kamu sendiri semua. Ternyata ya kalian lo bisa. Walaupun nanti tidak sama saya, ternyata lo anak-anak kelas memang pinter-pinter bisa membantu, bisa melakukan kegiatan yang menurut saya ya positif dan sangat luar biasa. Mungkin nanti kalau tahun depan kalau kamu mau bikin lagi nanti jauh-jauh hari sudah direncanakan nanti uangnya ngumpulnya banyak, nanti yang dikasihkan bisa bikin ya. Atau mungkin nanti sasarannya berubah. Kalau kemarin teman-temanmu mungkin nanti diganti siapa? Orang-orang tua misalnya. Ya nanti kalau kamu pengen dia bansos ya kayak gitu. Ya bansos kalian sosial kayak dari desa kan sembako itu yang dikasih. enak Pak ini Ada telur, ayam ya. bawang Kalau uangnya dananya besar itu nggak apa-apa. macam tuh Ada lagi yang perlu diperbaiki dari kegiatan kita kemarin? Ada. Apa? Kerjasama. kurang sebenarnya kurang Kerjasama kue aku cuma aku belum biasa. Berarti nanti kemarin kan sudah pembagian tugas, jadi harusnya sudah melaksanakan sesuai
tugasnya. Jadi nanti suatu saat nanti kalau dikerjakan lagi, mengadakan lagi, nanti semuanya harus saling membantu, bergotong royong. Ya, saya acungi jempol untuk anak-anak saya kelas 5 yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Selain melakukan evaluasi dengan siswa, evaluasi juga dilakukan dengan teman-teman guru untuk memberikan saran atau masukan terhadap kegiatan yang baru dilakukan, yaitu kelas 5 peduli atau kelabro. Ternyata setelah melihat respon yang sangat baik, kelas yang lain juga ingin dilibatkan dengan kegiatan tersebut. Selain itu juga dapat menambah jumlah dana dan jumlah penerimaan pada penerima bantuan. Langkah yang terakhir yaitu langkah 6, refleksi kegiatan. Refleksi ini berfungsi untuk mencatat perkembangan, pengetahuan, dan keterampilan pembelajaran yang telah dilakukan. Pada refleksi kali ini menggunakan model 4F, yaitu Fact, Feeling, Finding, and Future. Fakta atau peristiwa pada kegiatan yang dilakukan yaitu terdapat uang kas kelas 5 yang sisa. Kemudian setelah dilakukan diskusi dan guru juga ingin menitik beratkan pada nilai dermawan, suka menolong, dan gotong royong, maka dilakukan diskusi dengan memperhatikan aspek voice, choice, dan ownership. Akhirnya disepakatilah kegiatan kelas 5 peduli dengan memberikan bantuan alat tulis kepada teman kelas 1 sampai 6, masing-masing kelas 2 anak. Uang kas kelas tersebut akan ditambah dari siswa serta orang tua kelas 5 dan dari guru atau masyarakat sekitar yang ingin membantu. Semua pelaksananya dilakukan oleh siswa kelas 5. Feeling atau perasaan ketika dan setelah melakukan kegiatan ini. Ketika melaksanakan kegiatan ini ada kekhawatiran, namun setelah menggunakan panduan tahapan bagja dalam proses voice dan choice, anak-anak kelas 5 benar-benar dapat terlaksana. Mereka memberikan ide dan pilihan kegiatan seperti yang saya harapkan. Di sini saya sebagai fasilitator. Jadi untuk menumbuhkan aspek voice dan choice, jadi di sini saya tidak memberikan suatu konsep yang matang, namun saya memberikan pertanyaan atau pernyataan pemantik kepada anak-anak sehingga nampak proses voice dan choice dalam diskusi tersebut. Dan setelah membuat kesepakatan dan melaksanakan kegiatan, saya sangat senang karena ternyata apa yang terjadi melebihi dari ekspektasi saya atau harapan saya. Partisipasi orang tua dan anak sangat luar biasa. Sambutan dari penerima bantuan pun juga sangat baik. Pembelajaran atau finding pada aspek positif dengan menempuh kembangkan student agency atau kepemimpinan murid yang meliputi aspek voice atau suara, choice atau pilihan murid, dan ownership atau kepemilikan murid, ternyata sangat berdampak baik pada siswa. Pada mulanya nilai kebajikan yang ingin saya kembangkan hanya karakter dermawan, suka menolong, dan gotong royong. Namun setelah pelaksanaan kegiatan ternyata tidak hanya nilai tersebut yang berkembang, namun juga nilai-nilai yang lain, misalnya peduli, berorganisasi, tanggung jawab, berinisiatif, dan masih banyak lagi. Selain itu juga kegiatan ini dapat membuat siswa yang pasif menjadi aktif karena mereka dilibatkan dan diberi tanggung jawab dalam setiap proses atau tahap kegiatan. Untuk pembelajaran yang negatif, karena kegiatan yang menumbuh kembangkan student agency atau kepemimpinan murid ini jarang dilakukan karena memang saya baru mendapatkannya, sehingga beberapa siswa yang belum terbiasa dan belum berani untuk mengajukan pendapat mereka pada diskusi.
mereka ada beberapa anak yang aktif, namun memang ada beberapa yang pasif. Selanjutnya yaitu penerapan ke depan atau future. Dari evaluasi dengan siswa dan teman guru, didapatkan kendala pada saat kegiatan tersebut, yaitu pada proses mengepakkan kertas pembungkus terlalu tipis. Kerjasama antar siswa memang ada yang kurang, kemudian dana yang dikumpulkan terbilang sedikit, ya walaupun dari 50.000 menjadi 500.000 itu dan ini hal yang pertama kali itulah adalah hal yang luar biasa, namun ini terbilang sedikit. Maka kendala tersebut diharapkan jika nanti ada kegiatan yang serupa dapat diantisipasi dan diperbaiki. Kemudian respon dan efek dari kegiatan ini ternyata sangat baik dari siswa dan orang tua kelas 5 maupun siswa yang menerima bantuan pun juga responnya sangat baik. Sehingga ke depan kegiatan serupa dapat dilakukan kembali dengan melibatkan cakupan yang lebih besar lagi, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, tidak hanya kelas 5 saja. Dengan program yang sama atau mungkin dengan program yang sama sekali berbeda, yang intinya dapat menumbuh kembangkan student agency atau kepemimpinan murid dengan melibatkan aspek voice, choice, dan ownership. Demikian tadi paparan tentang kegiatan saya yang berdampak pada murid. Mari kita bersama-sama menumbuh kembangkan student agency atau kepemimpinan murid dalam setiap kegiatan melalui aspek voice, choice, dan ownership. Dari kegiatan tersebut karena sangat berdampak baik pada murid-murid kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.